Salam, kita tidak terasa sudah mengakhiri perkuliahan kita. Saat ini kita dengan pertemuan yang ke-15, 16 nanti udah UAS. Yang ke-15 berarti kita masuk di dalam kisi-kisi yang kita akan mempelajari kembali materi-materi yang sudah kita pelajari dari semester 2 ini, yaitu dari pertama semester 2 setelah UTS dan pelajaran yang setelah UTS inilah yang akan diujikan di dalam UAS. Berarti pembahasan kita di sini sudah Bapak sharekan. Kalau pokok-pokok pembahasannya, kalau di capaian pembelajarannya, mahasiswa memiliki sikap toleransi dan mampu mewujudkan kerukunan. Kedua, mahasiswa berkarakter madani dan siap menjadi bagian dari masyarakat modern serta dapat mengimplementasikan dalam realitas kehidupan. Mahasiswa menganalisis perbedaan antara ajaran Kekristenan dengan kebudayaan. Mahasiswa memiliki sikap demokrasi dan memahami wacana politik dalam perspektif teologi Kristen. Mahasiswa memahami hukum dan perspektif teologi Kristen. Mahasiswa memahami dan mampu melaksanakan 10 hukum Taurat. Pembahasannya adalah tentang kerukunan masyarakat, masyarakat multikultur, politik, hukum, dan hukum Taurat. Inilah materi-materi yang akan diujikan di dalam UAS ini. Karena yang tentang agama, tentang gereja, itu sudah masuk di dalam ujian UTS ya, ulangan tengah semester. Nah, yang pertama adalah membahas tentang kerukunan dalam konteks Pancasila dan iman Kristen. Kenapa kerukunan itu penting? Karena memang kalau tidak ada kerukunan, maka masyarakat itu akan ribut. Jadi dengan kata lain, keberagaman bangsa Indonesia itu bisa memicu konflik. Sedangkan konflik itu bisa merugikan baik materi maupun nyawa. Nah, oleh karena itu perlu kerukunan. Dalam konteks iman kekristenan, kerukunan itu berarti diambil dari apa? Mazmur 133. Ya, Mazmur 133. Alangkah berukun bahagianya kalau rukun persaudaraan. Dalam konteks Pancasila otomatis sendiri, bangsa Indonesia beragam dengan agama, budaya. Nah, Pancasila itu mempersatukan bangsa Indonesia. Di dalam iman kekristenan memang kita harus rukun, terutama dalam ajaran iman kekristenan. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kerukunan ini penting. Dalam konteks Pancasila, kita bisa katakan Pancasila ya, diambil juga dalam hal Pancasila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, iman kekristenan jelas. Jadi ini perlu dipahami di sini. Baru kemudian membahas tentang masyarakat dalam konteks masyarakat beradab dan sejahtera dalam konteks iman kekristenan. Di dalam masyarakat banyak persoalan. Nah, persoalan-persoalan dalam masyarakat beragam. Baik masalah ekonomi, ya, masalah kekerasan. Nah, kekerasan juga muncul karena masalah ekonomi. Masalah ekonomi mengakibatkan munculnya kekerasan dalam keluarga, baik juga kekerasan dalam agama. Jadi, di dalam masyarakat, banyak masalah dalam masyarakat. Kita dipanggil sebagai umat Kristiani harus ambil bagian di dalam persoalan-persoalan masyarakat itu. Dalam konteks masyarakat berada berarti harus bertanggung jawab keberadaan manusia itu yang saling tolong-menolong, saling membantu, sehingga muncul kesejahteraan dalam konteks iman kekristenan tadi. Kita dipanggil, kita nggak boleh absen sebagaimana Tuhan Yesus sendiri, ya, dia menolong, membantu, ya, dengan contoh-contoh seperti Yesus memberi makan 5.000 orang, ya, Yesus menyembuhkan orang penyakit kusta, Yesus datang ke orang termasuk ke Yakeus yang tersisihkan. Ya, dalam konteks perjanjian lama juga ada
Ibadah-ibadah kita itu tidak ada apa-apanya atau puasamu tidak ada gunanya kalau kamu tidak melaksanakan konteks yang sesungguhnya, yaitu saling mengasihi, saling menolong, saling menopang di dalam masyarakat. Ya, itu di dalam eh, iman kita udah jelas. Kita nggak boleh absen di dalam persoalan-persoalan di dalam masyarakat. Dan kita tahu bahwa persoalan-persoalan dalam masyarakat itu dimunculkan dari faktor ekonomi. Faktor ekonomi hanya bisa dipotong, itu memunculkan apa? Rantai kemiskinan dipotong oleh pendidikan. Sehingga manusia itu, masyarakat itu bisa menjadi masyarakat yang beradab dan sejahtera. Selanjutnya kita membahas masyarakat multikultur, tentang pentingnya nilai-nilai dalam masyarakat multikultur. Ya, multikultur keberagaman tadi. Keberagaman juga bisa memunculkan apa? Konflik, ya. Sehingga masyarakat multikultur itu harus memiliki nilai-nilai di dalam hal kita bisa menerima, menghargai ke- keberagaman tadi atau perbedaan tadi. Perbedaan-perbedaan bisa memunculkan konflik. Maka itu ada nilai-nilai di dalam kita hidup di dalam masyarakat multikultur. Lalu kita tahu bahwa di dalam Alkitab, masyarakat itu multikultur itu bukan karena kehendak manusia itu. Memang sudah kehendak Allah. Tujuan Allah dengan keberagaman itu adalah untuk memperkaya manusia itu sendiri. Baru kita membahas masyarakat multikultur dalam menyikapi budaya dan agama ditinjau dari Pancasila dan iman Kristen. Berarti apa itu iman Kristen? Apa itu Pancasila? Pancasila yang kita nilai adalah Pancasila. Iman Kristen ini adalah untuk apa? Kesejahteraan dari masyarakat itu sendiri. Ya, untuk saling tolong menolong, saling bantu atau menerima perbedaan itu tadi, menghargai perbedaan tadi, menghargai menyikapi bahwa budaya itu semua berharga atau saling menghargai dalam budaya, sehingga menyikapi budaya yang saling toleran, saling membantu, saling menopang, saling menghargai, ya. Itu kita dalam hal membahas masyarakat multikultur. Kemudian kita membahas tentang politik. Kita tahu bahwa politik itu sering dianggap tidak baik. Kenapa? Karena seringkali politik itu hanya kepentingan diri sendiri. Padahal kita tahu apa itu politik, yaitu usaha-usaha mencari, usaha-usaha mempertahankan semua penyelenggaraan dalam pemerintahan adalah politik. Lalu dalam hal politik perlu ada etika politik, yang artinya tidak bisa sewena-wena di dalam hal berpolitik. Harus ada nilai-nilai di dalam berpolitik. Kebebasan. Masuklah kita dalam hal membahas peran demokrasi dalam menghadapi pemilihan umum dengan latar belakang partai politik yang banyak. Kebebasan, berdemokrasi, bebas. Tapi juga ada dibatasi oleh kebebasan orang lain. Ada hak dalam berdemokrasi, ada juga kewajiban dalam hal berdemokrasi. Yang kita tahu, demokrasi saat ini seringkali juga disalahgunakan dalam hal politik tadi. Karena politik yang ada itu seringkali hanya mementingkan pribadi ataupun golongannya. Padahal politik adalah untuk mencari, ya, mengambil suatu keputusan bersama untuk kepentingan bersama. Nah, di dalam iman kekristenan bahwa kita harus ikut ambil bagian di dalam hal berpolitik karena politik merupakan penyelenggaraan, ya, di dalam pemerintahan, sehingga kita nggak bisa absen di dalam berpolitik, baik di dalam pemilihan umum, karena kita akan bersama-sama untuk mencari kepentingan bersama. Itu yang penting di dalam hal berpolitik dan berdemokrasi, sehingga demokrasi tidak memaksakan kehendak. Dalam nilai-nilai demokrasi juga ada, itu bisa dipelajari, ya. Apa itu nilai demokrasi, apa itu nilai dalam hal politik. Apakah politik bertentangan dengan iman kekristenan? Tidak bertentangan, karena jabatan atau sebutan Tuhan itu sudah merupakan jabatan ataupun etis, ya, jabatan politis, ya, harus sesuai dengan nilai-nilai. Oke, kita selanjutnya memasuki kepada membahas kerukunan umat beragama ketika bertemu dengan masyarakat dengan latar belakang agama yang berbeda. Nah, ini juga
perbedaan-perbedaan khususnya di Indonesia memang agama seringkali memicukan konflik. Sehingga orang seringkali merasa agamanya paling benar, agama orang lain tidak. Sehingga ketika bertemu dengan agama yang berbeda, seringkali mereka mengabaikan. Padahal dalam Pancasila juga dalam Undang-Undang Dasar 45, dalam membentuk kerukunan juga, Bapak pendiri bangsa Indonesia jauh-jauh hari sudah membuat atau mencetuskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, beragam, bermacam, tapi satu. Nah, dalam membahas kerukunan umat beragama ketika bertemu dengan masyarakat dengan latar belakang agama yang berbeda, berarti kita harus menerima bahwa kita bukan anak tunggal. Makanya, eh, kalau ingin bertemu, titik temu agama-agama adalah ketika berbicara tentang kemanusiaan, tentang etika, tentang moral, semua itu sama. Sehingga penting sekali sebagai bangsa Indonesia yang multikultur, yang keberagaman, yang kita tahu bahwa keberagaman itu karena kehendak Allah, maka kita juga harus menghargai keberagaman itu bahwa benar-benar bangsa Indonesia itu beragam, tidak satu, ya. Sehingga perlu ada nilai-nilai di dalam multikultur tadi. Nah, dasar teologis tentang kerukunan jelas sekali bagaimana Allah peduli dengan masyarakat yang tidak mampu, Allah peduli dengan masyarakat yang terlantar. Oke, selanjutnya kita membahas demokrasi ditinjau dari Alkitab. Bagaimana demokrasi? Di dalam Alkitab, demokrasi sudah Allah cetuskan ketika bangsa Israel meminta seorang raja. Nah, karena tadinya bangsa Israel itu dipimpin oleh apa? Hakim-hakim, nabi-nabi, ya. Sehingga mereka melihat kok bangsa lain punya raja, kami nggak punya raja. Jadi umat Israel dulunya itu dipimpin oleh Allah langsung, teokrasi. Ya, akhirnya masuklah kepada demokrasi. Demokrasi yang dipimpin oleh rakyat, rakyat yang berkuasa. Ditinjau dari Alkitab, ya harus tidak bertentangan. Karena Allah itu sendiri pun berdemokrasi. Termasuk juga ketika kita melihat kisah tentang Abraham dan Lot. Bagaimana situ demokrasi jelas-jelas dilaksanakan oleh Abraham. Ketika pekerja-pekerja Abraham dan Lot itu ribut, ya. Lalu Abraham mengambil suatu kebijakan untuk memisahkan diri agar mereka tidak ribut karena mereka bersaudara, sanak saudara. Nah, apa yang disebabkan ini demokrasi sesuai dengan Alkitab, di mana Abraham tidak menentukan pilihannya, tapi Lot yang diberikan. Ya, Lot, pilihlah. Kalau kamu ke utara, saya ke selatan. Kalau kamu ke kiri, saya ke kanan. Bukan Abraham yang memilih tempat, tapi Lot, keponakannya yang disuruh memilih tempat. Inilah merupakan demokrasi yang sesungguhnya, yaitu untuk kepentingan bersama. Ya, sama-sama untuk eh, kesejahteraan, adanya damai tadi atau damai sejahtera. Baru selanjutnya kita membahas hukum. Ketatan pada hukum dan pemerintah ditinjau dari iman kekristenan. Kita tunduk kepada hukum karena sumber dari segala sumber hukum itu adalah Allah itu sendiri. Dan hukum itu kita tahu dia eh, melindungi. Jadi payung perlindungan adalah hukum. Sehingga orang kuat tidak sewenang-wenang kepada orang lemah. Ya. Orang lemah tidak kalah karena kelemahannya, karena ada hukum. Tunduk kepada hukum karena sumber dari segala sumber itu adalah Allah itu sendiri. Lalu kepada pemerintah, ditinjau dari iman kekristenan bagaimana? Di dalam iman Kristen katakan bahwa pemerintah adalah wakil Allah di muka bumi. Siapa melanggar pemerintah, sama saja dia melanggar Allah. Nah, ini di pembahasan bahasa ini ada lengkap. Itu perlu dipelajarin kembali. Baru kita membahas hukum Taurat dalam sikap perbuatan kita. Bagaimana sikap dan perbuatan kita di dalam hukum Taurat? Apa hukum Taurat? Aturan. Ya, 1 sampai 4 kepada Allah, 5 sampai kepada 10 adalah sesama manusia, saling menghargai juga di situ. Tunduk kepada Allah, ya, kasih kepada sesama manusia. Nah, bagaimana di dalam 10 hukum Taurat itu kita pahami sendiri.
Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan menyaksikan dusta, ya. Jangan menginginkan, ya. Hormatilah ayah dan ibumu, ya. Jangan ada Allah lain di hadapanku, ya. Itu 10 hukum Taurat. Lalu bagaimana sikap kita dan perbuatan kita ketika kita harus bertindak? Apakah tindakan kita melanggar hukum Taurat atau tidak? Ya, itu saja kisi-kisi kita di semester genap ini. Ya, kiranya dengan pembahasan yang singkat ini, mahasiswa bisa memahami, mengerti, dan kembali mengulang materi-materi yang sudah dipelajari. Terima kasih. Salam, selamat menghadapi ujian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.